Bab 1703. Sudah lari. Mileye menarik napas dalam, tubuhnya bergetar, dan dia muncul tepat di depan Daoyi. Saat melihat keadaan Daoyi yang menyedihkan, Mileye perlahan menutup matanya. Pada saat ini, hatinya merasa sangat bersalah. Seharusnya aku datang lebih awal. Saat ini, Daoyi tiba-tiba berkata, "Apakah itu kamu?" Suaranya sangat lemah. Mileye jongkok di samping Daoyi dan berkata dengan lembut, "Ini aku." Daoyi menggelengkan kepalanya, "Pergilah." Mileye berkata, "Aku akan membawamu pergi." Saat berkata, dia hendak menjulurkan tangannya. Daoyi tiba-tiba berkata, "Kamu pergi sendiri." Mileye memandang Daoyi. Tepat ketika Daoyi hendak berbicara, Mileye berkata dengan marah, "Diam." Daoyi tertegun. Mileye memandang Daoyi, yang memiliki 8 paku merah darah di tubuhnya. Mileye hendak mencabutnya dengan paksa. Pada saat ini, Agu yang berada di bawah tiba-tiba berkata, "Jika kamu menariknya dengan paksa, jiwanya akan hilang." Mileye berkata dengan keras, "Bagaimana cara menyelamatkannya?" Agu sempat ragu, tetapi Mileye tiba-tiba meraung, "Jangan bertele-tele, percaya atau tidak, aku langsung menghancurkanmu." Wajah Agu berubah. Dia dengan cepat berkata, "Hanya tetua sendiri yang bisa melepaskannya, saya tidak bisa." Mileye menoleh melihat Daoyi, dan berkata dalam hatinya, "Dewa binatang senior, apakah ada cara untuk menyelamatkannya?" Setelah hening sejenak, Dewa binatang berkata, "Nak, dia mungkin tidak akan selamat." Mileye tercengang, lalu berkata, "Bagaimana mungkin?" Dewa binatang berkata dengan suara yang dalam, "Paku ini telah memaku jiwanya, tetapi juga melindungi jiwanya. Jika paku dicabut, jiwanya akan segera musnah." Orang dimensi asing ini agak kejam, ingin dia hidup lebih buruk dari mati, dan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, Daoyi tiba-tiba berkata, "Cepat pergi." Mileye memandang Daoyi. Daoyi sedikit tersenyum dan berkata, "Bodoh, bukankah aku sudah tidak menyuruhmu untuk datang kepadaku?" Mileye meraih tangan Daoyi, dengan gemetar berkata, "Aku akan membawamu pergi. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu." Daoyi menggelengkan kepalanya, "Kematian adalah akhir terbaik untukku." Mileye dengan marah berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Daoyi sedikit tersenyum, "Bantu aku mencabut paku jiwa ini dan biarkan aku bebas ya." Mileye menggelengkan kepalanya. Daoyi berkata dengan lembut, "Kamu dulu mengatakan bahwa hidup itu melelahkan. Begitu juga denganku, kamu bisa mengerti aku, kan?" Mileye menggenggam tangan Daoyi erat-erat. "Hidup memang sangat melelahkan, tapi masih banyak hal indah di dunia ini. Daoyi, kamu tidak lagi berhutang pada orang dimensi asing, apalagi Dewa Ye. Hiduplah untuk dirimu sendiri sekarang, oke?" Dia sudah tidak punya kesempatan ini lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, dan saat berikutnya, seorang pria dari dimensi asing tiba-tiba muncul di langit. Melihat orang dimensi asing ini, Agu yang tidak jauh dari sana sangat gembira. "Jenderal Wangya, tolong saya." Pria dimensi asing bernama Wangyan mengabaikan Agu. Dia memandang Mileye, "Dewa Ye, saya tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk datang ke dunia dimensi asing saya." Aturan hukum kehidupan berkata dengan suara yang dalam, "Ada banyak master alam konsepsi di sekitar." Mileye dengan lembut memeluk Daoyi, "Aku akan membawamu pergi." Daoyi berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa pergi lagi." Mileye mendongak. Langit dipenuhi bayang-bayang alam ilusi. Ada ratusan orang. Orang-orang ini semuanya tersembunyi dalam dimensi waktu. Oleh karena itu,
dia tidak dapat sepenuhnya melihat tubuh utama, tetapi hanya dapat melihat bayangan alam ilusi. Dan kebanyakan dari orang-orang ini adalah alam konsepsi. Mileye sedikit bingung, bukankah sudah tidak ada dao sumber energi kebenaran agung lagi? Mengapa begitu banyak master alam konsepsi di dimensi asing ini? Pada saat ini, Daoyi tiba-tiba berkata, kebanyakan dari mereka adalah mantan master alam konsepsi. Kamu bunuh satu di antara mereka, maka master alam konsepsi dimensi asing akan berkurang satu, kecuali mereka membunuhmu. Dapatkan fisik khususmu, lalu gunakan fisikmu untuk berubah menjadi energi spiritual. Mileye sedikit mengernyit, fisikku berubah menjadi energi spiritual. Daoyi mengangguk, tubuhmu bisa mengubah energi spiritual. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kenapa aku tidak tahu? Daoyi tertawa kecil dan berkata, karena fisikmu disegel oleh adikmu. Tersegel. Mileye mengangguk sedikit, ayah juga mengatakan ini. Sepertinya kelak membutuhkan Lydia untuk membuka segel ini. Pada saat ini, Wanyan tiba-tiba berkata, Dewa Ye, apakah kamu pikir kamu bisa keluar? Mileye menatap Wanyan, saya sudah lama mendengar kehebatanmu, dan saya ingin melihatnya. Wanyan mencibir, kamu menantangku. Mileye mengangguk. Wanyan kembali berkata, kamu yakin? Mileye berkata, yakin. Wanyan tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bergeraklah. Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Wanyan, dan menebasnya dengan pedangnya. Wajah Wanyan berubah drastis dalam sekejap, lengan kanannya tiba-tiba menyilang, dan dalam sekejap, seluruh ruang hampa langsung dipadatkan menjadi sangkar aneh. Pedang diturunkan. Wanyan dan ruang hampa itu menghilang tanpa jejak. Langsung musnah. Semua orang dimensi asing yang berada di lapangan tercengang. Mileye perlahan menyingkirkan pedangnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sialan, apa itu? Di arena, semua orang dimensi asing menoleh untuk melihat, tapi tidak ada apa-apa di kejauhan. Apa yang terjadi? Semua orang dimensi asing menoleh untuk melihat Mileye, namun, semua orang dimensi asing tercengang. Mileye menghilang. Sudah lari. Bersambung.